Izin bertanya Bante, Hmm, ya. em, di dalam Tipitaka itu ada satu perumpamaan terkait dengan rumput kusa. Bagaimana seseorang yang ketika salah memegang rumput kusa tersebut, maka bisa melukai tangannya. Kemudian jika eh, benar cara memegang rumput kusa tersebut, maka rumput kusa itu tidak melukai. Seperti itu kurang lebihnya. Eh, Kalau secara penjelasan Dharma Bante, bagaimana cara secara aplikatif cara memegang rumput kusa yang benar seperti itu, dan bagaimana ketika kita bergaul dengan orang bijaksana, kebijaksanaan itu menjadi bagian cara hidup seseorang yang bergaul dengan orang bijaksana. Jadi tidak hanya sekedar bergaul saja Bante, tetapi apa yang dilakukan oleh para bijaksana itu menjadi cara hidup orang yang bergaul tersebut juga. Karena Inti pertanyaannya apa? Yang kedua. yang kedua itu eh, agar seseorang tidak hanya seperti sendok di dalam sayur, Bante. Hmm, Sudah berada dekat dengan orang bijaksana, ah, tetapi tidak bisa merasakan manfaat dari kebijaksanaan yang semestinya dia peroleh. terus pertanyaannya apa? Caranya bagaimana, Bante? Cara apa? Cara menjadi bijaksana tersebut. Ya, eh, rumput kusa itu kalau bahasa Indonesianya itu mungkin rumput ilalang. Atau kalau bahasa Jawanya alang-alang. Rumput ilalang itu dia ada bulu-bulu yang tajam di sekitarnya. Yang rumput ilalang ini di masyarakat umum juga dipakai untuk atap, bahan untuk atap itu pakai rumput ilalang. Hanya saja, nah kalau orang yang tidak pandai, tidak mengerti cara mengemas, yaitu memegang rumput ilalang itu, alih-alih mendapatkan manfaat sebagaimana yang diharap, dia akan terluka karena memegang secara salah rumput ilalang itu. Itu bagikan seseorang dalam Buddha Sasana, dalam ajaran Sang Buddha, eh, yang semestinya mempraktekkan Dhamma sesuai dengan Dhamma. Tetapi justru setelah berada dalam kelembagaan ajaran Sang Buddha, ya, yang bersangkutan itu punya agenda yang lain, yaitu alih-alih mempraktikkan Dhamma sesuai dengan Dhamma, dia hanya sebatas ya bergantung pada kelembagaan agama Buddha ini, tetapi dari sisi tata susila tidak mau mengikutinya. Dari sisi cara pandang juga punya cara pandang yang keliru. Atau mungkin dengan satu ambisi, satu keinginan tertentu, yaitu bukan mengarah ke mengingini hal-hal materi saja, tetapi juga mengarah ke ya mendapatkan ketenaran, mendapatkan pujian, mendapatkan kecintaan, mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas. Nah, apa yang dia jalankan dalam Buddha Sasana ini bukan semata untuk Dhamma, melainkan justru untuk hal-hal yang di luar
Dhamma Vinaya itu. Ya ini namanya adalah memegang secara keliru. Dan memegang secara keliru ini ya dampak dari memegang keliru dalam ajaran Sang Buddha ini akan melukai yang bersangkutan sendiri tanpa ada siapapun yang menghukum atau memberikan denda, memberikan apa semacam orang bilang itu azab begitu ya. Nggak ada yang memberikan azab. Tetapi dari apa yang diri sendiri sebabkan melakukan hal-hal yang tidak semestinya, ya, yaitu akan melukai diri yang bersangkutan sendiri. Nah, jadi bagaimana seorang yang menyatakan diri sebagai upasaka, upasika, sebagai samanera, sebagai biku, ya itu punya cara pandang, ya punya tata perilaku yang ya meskipun tidak bisa ya sempurna sebagaimana idealnya, tetapi ya berupaya mengarah menuju ke cara pandang yang baik, yang benar, tidak mengutamakan gengsi atau harga diri atau kekeraskepalaan sehingga tidak mau mendengar apa yang sesungguhnya menjadi ajaran Sang Buddha. Ya, itu justru akan merugikan diri sendiri. Yaitu adalah bagaimana perumpamaan tentang memegang ilalang, kalau memegangnya itu keliru, ya itu bisa melukai tangan sendiri, melukai tubuh sendiri. Sedemikian rupa, ya seseorang yang berada dalam Dhamma Vinaya Sang Buddha, jika tidak mempraktekannya dengan baik dan benar, nah dia akan ya itu melukai, merugikan dirinya sendiri. Oleh karena kalau berada di dalam ajaran yang mengarah kepada penderitaan secara benarnya ini, dia kemudian ingkar dari itu, nah kemungkinannya untuk punya respect lagi, untuk punya kesalutan pada ajaran Sang Buddha itu menjadi sulit. Lebih baik mereka yang belum mengenal ajaran Buddha, nah, kemudian ya dengan pemikiran, dengan penelaahan yang meskipun lamban, tetapi dirasa itu ada masuk akalnya, ada benarnya. Nah, orang-orang yang sedemikian ini meskipun lambat, meskipun punya pengetahuan yang tidak mendalam dalam ajaran Buddha, masih punya manfaat yang potensial daripada mereka yang berada tampak lama di dalam agama Buddha, tetapi sesungguhnya, nah, alih-alih mengagungkan ajaran Sang Buddha itu justru, nah, menunggangi ajaran Sang Buddha untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan pengaruh, untuk kepentingan apapun yang sifatnya duniawi. Nah, ini yang patut untuk semacam ya setiap individu sesungguhnya tidak tebang pilih siapa, ya tidak perlu menunjuk orang lain juga, menunjuk kepada diri sendiri ini sudah sejauh apa punya kelurusan. Ya, saat kita berceramah, saat kita diskusi dhamma, saat kita apapun interaksi kita dengan masyarakat luas. Nah, betulkah bahwa tindakan kita itu telah didasari dengan yang namanya cinta kasih atau ingin membantu Sang Buddha sebagai bentuk rasa tahu terima kasih, ikut mengumandangkan dhamma, atau sebetulnya
menjadi apa ya, titian tangga untuk mendapatkan ketenaran pribadi, untuk mendapatkan pengaruh, untuk mendapatkan ya segala kemanfaatan yang bersifat duniawi. Nah, itu apa namanya kurang lebihnya ya tentang memegang ilalang secara salah. Untuk mendapatkan kembali penghargaan pada Sang Buddha, pada ajaran Buddha menjadi sulit. Orang kalau sudah pernah menginjak dalam arti itu meremehkan, merendahkan pengertian dan praktek dharma, kemana lagi dia? Dia akan berada di ya pihak yang berseberangan dengan Dhamma Winaya, dan itu adalah sangat-sangat apa ya, sangat-sangat memiriskan, sangat-sangat miris untuk ya sudah ini kalau orang itu sudah menentang kebenaran, berada di mana dia? Berada di pihak yang ya punya pandangan yang keliru dan punya potensi untuk melakukan keburukan-keburukan, dan ya jangankan pencapaian-pencapaian spiritualitas untuk mendapatkan sisi baik dalam samsara ini saja kesulitan. Nah, itu adalah kurang lebihnya ya. Kemudian pertanyaan kedua tentang bagaimana orang supaya bijaksana, itu tidak bisa orang lain membuat yang lainnya bijaksana. Apa mau dikata ya? Tidak tahu. Jadi seseorang ya seperti kita juga sama. Apakah kita itu sudah menjadi lidah atau masih menjadi sendok? Berada dekat dengan ajaran Sang Buddha. Ya, tetapi sejauh apa kita itu telah meresapi, telah menikmati, telah merasakan, berada dalam dhamma beliau, itu betul-betul memberikan kemanfaatan. Nah, Sang Buddha menawari kemanfaatan untuk berada di ajaran beliau. Bagaimanapun kemanfaatan di sini adalah kemanfaatan ideal, yaitu untuk kepadaman penderitaan secara benar, bukan kemanfaatan duniawi. Nah, jadi masuk ke dalam agama Buddha bukan untuk kemanfaatan Sang Buddha, bukan untuk kemanfaatan para bikunya atau pihak-pihak tertentu, melainkan adalah untuk kemanfaatan pribadi masing-masing. Masing-masing diharapkan bisa mendapatkan manfaat, tetapi apa manfaat berupa ya mencapai jalan yang ideal, yang mengarah ke kebahagiaan sesuai dengan kekuatan kemampuan masing-masing. Ya, siapa yang belum memungkinkan untuk berada di alam Brahma dengan praktek-praktek cita bhawana, sebagaimana yang beliau ajarkan, ada meta bhawana dan sebagainya. Ya setidaknya tidak terlahir di alam sengsara, yaitu bisa terlahir di alam surga lewat dana, sila, atau kebaikan-kebaikan yang lain yang dia bisa lakukan. Dan jika punya potensi yang lebih dari itu, bukan hanya alam-alam Brahma, ya, melainkan juga memungkinkan untuk mencapai tingkat kesucian. Ya, tentang seseorang bagaimana supaya yang bersangkutan itu punya kesadaran untuk mengambil sisi apa yang sekiranya lebih mendatangkan manfaat bagi diri, itu tidak bisa gimana ya, itu nggak bisa dijawab. Seseorang mau mau baik mau buruk itu nggak ada orang lain bisa ini.
bisa apa namanya menggiring atau membuat dia, kalau yang bersangkutan itu tidak punya kesadarannya sendiri. Nah, hanya saja Sang Buddha punya kemampuan untuk, bagaimana mengetahui kapan seseorang itu punya kecenderungan untuk berubah. Terlebih punya cara yang lebih, dengan cara begini dia memungkinkan sadar. Nah, yang lebih daripada kebanyakan orang lain yang meskipun punya pengharapan baik, tetapi ya itu tidak bisa melakukan apa banyak. Nah, begitu. Kadang juga sangat menyakitkan. Yang diharapkan untuk berubah itu bukan siapa yang lain, tetapi adalah orang yang paling dihargai, orang yang paling dihormati, orang yang paling berjasa, misalnya orang tua sendiri, atau mungkin anak sendiri, atau mungkin ya keluarga dekat sendiri siapa begitu, tidak bisa mengubah orang lain. Nah, tapi ya setidaknya dengan memberikan kondisi, yaitu memberikan percontohan bagaimana diri ini menjadi ya pelita penerang. Kalau yang lainnya itu pemarah, kitanya bukan ikut menjadi pemarah, tetapi ya menjadi yang sebaliknya menjadi penyabar. Nah, kalau yang lainnya kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, ya kita tidak melakukan hal yang sama, melainkan ya berusaha tetap menggunakan kata-kata yang baik, yang manis, yang halus, yang menyenangkan telinga. Ya, ini adalah salah satu hal yang memungkinkan orang itu untuk tersadarkan bahwa apa yang menjadi kebiasaan mereka itu adalah kebiasaan yang ya patut dihindari untuk, atau bagi ia yang pengen pandai, atau ia yang ya memang sudah bisa berpikir apa yang cerdas, apa yang pandai, apa yang dimengerti ya mendatangkan manfaat secara bijaksananya. Ini begitu ya. Nggak bisa orang lain seseorang membuat orang lainnya itu. Sang Buddha sendiri juga tidak semuanya. Salah satu ya sepupu beliau sendiri. Ya, sepupu beliau itu ya bertanya setelah Sang Buddha menjawab, ya tidak memberikan penghargaan pada apa yang menjadi jawaban Sang Buddha itu. Ya, apa mau dikata juga. Ya, yang namanya Dandapani. Nah, bisa dilihat di Sutta ya. Ya itu ya, kurang lebihnya. Ya, anumodana ya. Sabitiyo viwajanto